Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di dalam renungan siang pada hari ini. Dan kami harapkan kita semua dalam keadaan sehat di dalam lindungan Tuhan. Renungan pada hari ini adalah diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 12-14 dengan tema Jalan yang Benar. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami pada siang hari ini boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami akan mengerti dengan firman Tuhan yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tema hari ini adalah jalan yang benar. Kita diberikan kesempatan di dalam kehidupan untuk dapat memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Tentunya untuk menjalani jalan yang benar banyak kesulitan, banyak liku-liku kehidupan. Tetapi begitu kita jalan salah, seolah-olah semuanya itu dipermudah kita untuk mendapatkannya. Dikatakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak mau dicubit orang, janganlah mencubit orang. Kalau kita tidak mau disakiti orang lain, janganlah kita menyakiti orang lain. Dan Bapak Ibu, sangatlah indah jikalau kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari kita penuh dengan damai sejahtera, sehingga boleh akur dengan setiap orang, setiap tetangga. Meskipun mungkin kita perlu dalami sifat dan tabiatnya masing-masing dan perlu kita maklumi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat 12 mengatakan, jikalau kamu tidak menghendaki seseorang berbuat kepadamu hal-hal yang kurang baik, kita pun jangan berbuat demikian. Dan ayat 13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Untuk mengikut jalan Tuhan, Bapak Ibu, bukan suatu hal yang mudah. Jalan sempit yang perlu kita lalui. Jalan yang penuh dengan suatu pergumulan kehidupan. Tetapi apabila kita menang, kita akan mempunyai damai sejahtera. Dan begitu bahagia di dalam kehidupan ini. Untuk mempertahankan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ayat 14 dikatakan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Untuk melatih kehidupan kita, Bapak Ibu, kita perlu belajar hari demi hari. Dan tidak akan ada orang yang begitu menjadi anak Tuhan dapat melakukan segalanya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jalan yang perlu kita lalui adalah jalan yang sempit,
di mana kita harus berhati-hati untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat melewatinya dengan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jalan-jalan yang lebar di dalam dunia ini menganga, hendak menjerat kita. Tetapi jalan yang sempit yang Tuhan ajarkan kepada kita, memberikan satu maksud, agar kita berhati-hati di dalam kehidupan, terutama di dalam menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jalan sempit yang kita lalui adalah kita akan dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana kita mempunyai kesabaran, mempunyai kerendahan hati, dan semuanya itu Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jalannya memang tidak mudah. Semuanya sulit dan perlu tahap demi tahap. Tetapi biarlah kiranya kita mau rajin membaca firman Tuhan. Katakan dari awal Januari sampai dengan akhir Desember, itu bisa kita habiskan pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Sehingga dari ketekunan kita membaca Alkitab, kita mendapatkan bahwa memang betul di dalam segala kesulitan, jalan yang sempit yang hidup kita alami, kita selalu mendapatkan jalan yang terbuka daripada Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi berbahagia, sehingga selalu merasakan Tuhan ada di samping kita, karena kita selalu melewati jalan yang sempit. Biarlah kiranya renungan singkat ini bisa menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari yang baru kita jalani di dalam setengah bulan pertama bulan Januari tahun 2023. Dan kita boleh mengakhiri pada tahun Desember 2023 dengan segala ucapan syukur. Meskipun kita jalan melalui jalan yang sempit, tetapi akhirnya kita mendapat kebahagiaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Dan ajarkan kepada kami untuk tetap berhati-hati di dalam menjalani hidup, sehingga kami selalu dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam renungan-renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian.